Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, skoliosis merupakan kondisi tulang belakang yang melengkung secara tidak normal seperti itu ya. Normalnya kondisi tulang belakang kita ini membentuk kurva dari bahu ke bawah dan terlihat lurus seperti itu dari belakang. Nah, biasanya ini bagi mereka yang mengalami skoliosis, maka kondisi tulang belakangnya ini akan melengkung dan membentuk huruf seperti huruf C atau S seperti itu. Dan ini biasanya terjadi pada masa anak-anak sebelum masa pubertas seperti itu. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu cegah skoliosis. Nah, kalau kita berbicara tentang skoliosis itu kan erat kaitannya dengan kondisi tulang kita ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos dan fakta seputar makanan yang katanya baik untuk kesehatan dan kekuatan tulang kita. Kita lihat yang pertama. Oke, yang pertama adalah sayuran. Nah, katanya ini kalsium juga terdapat banyak gitu ya dalam sayuran, apalagi sayuran-sayuran dengan daun gelap seperti itu, seperti kale, arugula, selada air, dan sayuran kolard adalah sumber kalsium non susu terbaik. Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan bahas ya. Setelah sayuran, kita ada almond butter. Nah, almond ini katanya memiliki jumlah kalsium tertinggi proporsinya, dan selain itu juga almond butter tidak mengandung kolesterol dan lebih rendah lemak. Nah, bagi Anda ini yang coba-coba diet ya, almond butter itu bagus gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah sayuran dan almond butter ada yogurt. Nah, katanya ini yogurt ini mengandung lebih banyak kalsium daripada susu murni karena mungkin proses produksinya juga pembuatannya lebih kompleks seperti itu ya. Oke, setelah yogurt kita ada telur. Nah, katanya telur ini mengandung vitamin D yang baik, tapi telur ini vitamin D-nya ada di kuningnya seperti itu. Jadi kalau Anda mengonsumsi hanya putih telurnya saja, maka otomatis Anda harus mendapatkan vitamin D dari sumber yang lainnya seperti itu ya. Oke, kita ke yang terakhir, jus jeruk. Nah, katanya ini pemirsa, jus jeruk segar secara alami tidak mengandung kalsium ataupun vitamin D, tetapi diperkaya oleh nutrisi-nutrisi tersebut ketika proses pembuatannya. Dan kabar baiknya adalah bahwa asam askorbat dalam jus jeruk ini dapat mendukung penyerapan kalsium. Nah, itu tadi 5 makanan atau minuman yang katanya baik untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang. Nanti kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik besar kita hari ini, cegah skoliosis. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa makanan atau minuman yang kabarnya baik untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang kita yang berkaitan dengan skoliosis atau kondisi tulang belakang kita. Nah, untuk mengonfirmasi apakah benar makanan atau minuman tersebut baik untuk kesehatan dan kekuatan tulang kita, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Florentina M. Raharja, MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Selamat pagi Dr. Flo, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, terima kasih Dr. Flo. Dok, hari ini kita akan membahas tentang, kan tema besar kita adalah cegah skoliosis seperti itu, kondisi tulang belakang yang melengkung. Nah, kalau kita berbicara tentang skoliosis atau tulang, ini katanya ada beberapa mitos, fakta, makanan yang atau minuman gitu ya, yang baik untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang kita. Kita bahas satu-satu ya dok ya. Yang pertama adalah, apakah benar sayuran itu baik untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang kita ini dok? Oke, sayuran baik atau tidak untuk kekuatan tulang, terutama sayuran hijau? Iya, itu benar sekali baik untuk kekuatan tulang karena di sayuran hijau itu, terutama yang berdaun hijau, seperti brokoli, kemudian pakcoy gitu ya, itu banyak sekali mengandung kalsium. Nah, di samping kalsium ada juga magnesium, kemudian potasium dan vitamin K ya. Jadi semuanya ini diperlukan untuk penyerapan kalsium dari pencernaan, kemudian untuk remodeling di tulang itu membutuhkan sekali berbagai macam mineral. Jadi bukan hanya kalsium saja, tapi magnesium, kemudian potasium juga, vitamin K, dengan nanti ada vitamin lain dari makanan lainnya ya, seperti vitamin C, vitamin E. Nah, itu semua akan berperan dalam menjaga tulang kita.
Dok, ini kalau tidak salah kan banyak kemudian dari terutama anak-anak gitu ya, yang dimana kasus skoliosis juga lumayan tinggi seperti itu. Dan banyak juga dari anak-anak yang dari mereka banyak yang tidak suka makan sayur ini dok. Gimana nih, apakah kemudian ini juga berdampak pada kesehatan tulangnya mereka ketika mereka tidak suka dengan sayur atau bisa di-replace gitu ya, atau disubstitute dengan makanan yang lain? Sebenarnya mungkin bukan ke arah skoliosisnya ya, Hmm. tapi lebih ke arah, tulangnya Oh, sendiri. Jadi, karena dalam setiap hari itu terjadi, metabolisme yang, kalau kita gini, asupan makanan kita dalam sehari kurang asupan kalsium, apa yang terjadi? Tubuh kita akan, kirim sinyal ke otak kalau kita kekurangan kalsium. Nah, itu salah satunya hormon paratiroid hormon itu akan dikeluarkan dan akan mengaktifasi penyerapan kalsium dari mana saja, supaya kalsium darahnya tadi naik lagi ya. Dari pencernaan, dia mengaktifkan vitamin D untuk mengambil lebih banyak kalsium. Kemudian dari tulang, itu juga akan dibongkar. Dibongkar supaya tulang kita, jadi kayak cadangan kita, bank kita diambil untuk mengisi kekurangan di darah gitu ya. Jadi untuk sirkulasinya kurang kalsiumnya, jadi yang tubuh harus lakukan adalah meningkatkan kadar kalsium. Jadi sebenarnya bukan lebih ke arah skoliosis, mungkin kalau lebih ke arah tulangnya itu sendiri, kepadatan tulang. oke, Nah, jadi berarti kondisi tulang pada umumnya ya, seperti itu ya, tidak terlalu mengarah ke skoliosis tapi kondisi kesehatan tulang pada umumnya ya? kepadatan tulang itu yang Mhm. akan jadi masalah dan, makanan kita bisa berpengaruh pada kepadatan Oh, tulang. Jadi kalau kita kekurangan kalsium, otomatis tadi yang saya katakan dia akan dibongkar, tulang akan dibongkar, kemudian dari pencernaan juga kalsium akan ditingkatkan penyerapannya. Nah, nantinya kalsium yang tinggi ini akan, dipakai untuk metabolisme, sisanya akan disimpan lagi ke tulang, hmm. gitu. Jadi setiap hari tulang kita terjadi, diambil dan disimpan lagi. Nah, lebih baik kalau makanan kita sehari-hari selalu mengandung kalsium. Jadi, kadar kalsium dalam darah terjaga supaya dari tulang jangan sampai dibongkar. Itu akan berpengaruh kepada kepadatan tulang. Oke, berarti berpengaruhnya adalah pada kepadatan tulangnya gitu ya dok ya. Oke, setelah yang pertama sayuran itu juga baik kalsiumnya untuk kemudian kepadatan tulang, kita lanjut yang kedua dok. Apakah benar almond butter juga baik untuk kekuatan tulang? Almond butter dok. Oke, almond butter, termasuk nut, kacang kacang yang tinggi kalsium ya, almond itu kalsiumnya tinggi sekali, kemudian di samping kalsium hampir sama seperti sayuran, dia juga mmm, mengandung potasium, kemudian mengandung magnesium juga yang diperlukan untuk metabolisme tadi. Nah, bedanya kalau pada, almond butter di samping dia ada magnesium, dia juga ada protein. Jadi protein yang nabati, sifatnya nabati karena berasal dari kacang. Nah, protein, kemudian vitamin dan mineral itu diperlukan untuk tulang, untuk massa tulang. Ya, kalau kayak kita katakan densitas massa tulang. Oke, berarti memang baik juga ya karena kalsiumnya juga tinggi seperti Kalau kalau densitasnya juga, padat ya otomatis tulangnya akan lebih kuat dibandingkan kalau densitasnya, berkurang. Itu yang berpengaruh, dalam, untuk kesehatan tulang. Oke, berarti kan kalau tulang lebih padat maka akan lebih kuat apalagi kalau untuk anak-anak ya. Ini kan masih dalam proses pertumbuhan supaya kesehatan dan kekuatan tulangnya bisa menjadi lebih baik seperti itu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut ke yang ketiga. Nah ini juga yang sering kita minum gitu ya. Ini favorite banget. Saya juga favorit sama yang namanya yogurt. Ini baik untuk kesehatan tulang dan kekuatan tulang. Oke, baik. Itu juga termasuk yang baik. Kenapa? Karena itu difermentasi dari susu. Di dalam yogurt selain mengandung kalsium, kalsium susu ya, dia juga mengandung probiotik. Karena itu adalah hasil fermentasi probiotik, jadi mikroorganisme atau friendly bakteria yang ketika dimakan dengan kita makan ada sayuran, kemudian ada serat yang tidak larut ya, yang kita akan diubah di dalam saluran cerna kita, di dalam usus. Adanya mikroorganisme yang friendly bakteria tadi akan meningkatkan kadar short chain fatty acid ya, kita bilang SCFA gitu ya, short chain fatty acid yang membuat suasana dalam kolon lebih asam sehingga terjadi penyerapan kalsium secara difusi. Ya, jadi kan sayang sekali ya kalau kalsiumnya terbuang. Nah, ini kalsium bisa diserap sedikit dengan bantuan dari probiotik yang tadi adalah friendly bakteria.
terdapat dalam yogurt. Yogurt, jadi boleh minum yogurt? Boleh. Oke, berarti kalau kita berbicara minum yogurt boleh dan baik itu, bisa, menggantikan susu atau sebenarnya boleh dikonsumsi dua-duanya atau gimana ini, Dok? Nah, yang mesti diartikan lagi ke konsumsi kalsium bukan hanya dari susu, ya, Mhm. bukan hanya dari dairy products. Jadi bukan hanya dari susu, keju, kemudian yogurt, bisa juga dari sayuran yang berdaun hijau, kemudian dari ikan yang berduri lunak, ya, kita makan tulangnya kita mendapat kalsiumnya. Jadi sebenarnya banyak termasuk tadi almond butter itu juga salah satu sumber kalsium. Jadi sumber kalsium tidak hanya susu. Oke, berarti memang banyak sumber-sumber yang lainnya gitu ya, Dok, ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, Dok. Setelah ada sayuran, almond butter, ada yogurt, kita ke telur. Katanya baik untuk kekuatan tulang, tapi katanya, ada di kuningnya, Dok. Sehingga kalau mungkin orang-orang banyak yang makannya, dietnya di putih telurnya, mereka harus mendapatkan, yang, kandungan di kuning telurnya dari sumber yang lainnya atau seperti apa ini, Dok? Oke, jadi kalau di kuning telur terutama biasa yang disebut adalah vitamin D-nya Mhm. ya. Sebenarnya kalau dari telur yang kita dapatkan itu untuk kekuatan tulang yang kita dapatkan adalah proteinnya juga. Mhm. Jadi bukan hanya vitamin D yang lebih dominan ada di kuning telur, proteinnya juga penting, kemudian vitamin mineral yang ada di dalam telur termasuk biotin itu semua diperlukan untuk menjaga tulang kita. Nah, permasalahannya kalau misalnya orang tidak makan kuning telur, karena tadi kan dikaitkan dengan vitamin D yang Mhm. membantu penyerapan, kalsium. Kita masih bisa kena sinar matahari ya, untungnya Mhm. kita tinggal di daerah tropis yang bisa terkena matahari, cukup terkena matahari, sekitar 15 sampai 20 menit di pagi hari ya, sekitar jam 9, jam 10. Nah, itu kita sudah mendapatkan, vitamin D. Nah, tapi yang penting lagi gini, vitamin D itu dibentuk dari kolesterol yang ada di bawah kulit. Jadi, kalau sampai orang ini dietnya terlalu ketat atau sampai tidak memperhatikan makanan, nah itu harus hati-hati, dijemur tapi kadar vitamin D-nya mungkin juga tidak bisa meningkat meskipun kolesterol juga dibentuk secara, endogen dalam tubuh kita tetap dibentuk. Jadi tetap kita harus perhatikan komposisi makanan, bukan hanya, kalsium secara keseluruhan, kemudian kalau tidak makan kuning telur, kita masih bisa mendapatkannya dari sinar matahari. Beruntungnya kita tinggal di Indonesia, negara tropis yang berlimpah seperti itu ya sinar mataharinya ya, Dok, ya. Oke, Dok, setelah dari telur kita lanjut ke yang terakhir, apakah benar jus jeruk baik untuk kekuatan tulang? Oke, jus jeruk ini kandungan utamanya terutama vitamin C. Mhm. Nah, vitamin C penting tidak nih untuk massa tulang? Penting. Jadi untuk pembentukan kolagen, untuk, eee, pembentukan tulang rawan atau kartilago, kemudian tulangnya itu sendiri membutuhkan vitamin C. Nah, selain vitamin C ada lagi nggak komposisi lain? Biasanya difortifikasi kalsium dan, vitamin D. Tetapi itu adalah fortifikasi. Kalau kita lihat dari jus jeruknya saja, sebenarnya vitamin C itu membantu untuk, penyerapan kalsium. Mhm. Jadi, suasana asam di dalam saluran cerna, di dalam usus kita, itu akan membantu untuk penyerapan mineral seperti kalsium, kemudian besi gitu ya, itu akan membantu. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalnya kita, misalnya mau makan kalsium tidak berbarengan dengan suplementasi zat besi, karena penyerapannya mereka beradu dikit nih, karena sama-sama mineral. Mhm. Mungkin satu-satu, oke sekarang kita makan yang zat besi dulu, nanti yang berikutnya baru makan, kalsium. Jadi jangan barengan, sebaiknya seperti itu. Nah kemudian, bisa tidak, jus jeruk yang difortifikasi, membantu untuk kekuatan tulang? Bisa, tetapi, permasalahannya di Indonesia banyak tidak nih yang difortifikasi dengan kalsium dan vitamin D. Karena seringnya itu justru yang di luar negeri karena mereka terpapar sinar mataharinya cukup jarang. Mhm. Jadi dan mereka hampir tiap hari rutin untuk minum jus jeruk. Kalau kita mungkin enggak ya, jeruk peras lebih sering ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang jus-jusan ini, jus buah seperti itu ya, Dok, ya, secara umum yang baik itu sebenarnya makan buahnya langsung atau di jus yang bisa berpengaruh tidak hanya ke kesehatan tulang tapi ke kesehatan tubuh secara general, Dok? Yang bagus itu, sebenarnya dengan dipotong, karena dengan dipotong kita mengunyah ya, mengunyah kemudian
Jus itu disiapkan untuk mereka yang tidak bisa mengunyah sebenarnya, jadi makanan dalam bentuk cair. Nah, kalau kita bisa mengunyah, ya lebih baik dengan cara mengunyah karena, itu akan jauh lebih, alami ya, lebih natural dibandingkan dengan jus, apalagi kalau jusnya itu adalah, sarinya diambil. Artinya bukan buah yang di-blender, tetapi jus artinya seratnya dipisahkan dari airnya. Jadi yang kita minum hanya airnya saja, padahal seratnya itu yang bagus tadi ya. Dengan kita makan serat, kemudian nanti dalam saluran cerna, serat itu akan diubah. Tadi yang saya Mhm. katakan dengan bantuan friendly bakteria, dia akan diubah menjadi short chain fatty acid. Dan itu bagus untuk pencernaan, selain untuk masalah konstipasi juga bagus untuk penyerapan dari kalsium dari usus besar. Baik, terima kasih Dokter Flo sudah berbagi bersama kami hari ini di Bincang Sehati tentang makanan atau minuman yang baik untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang. Sehat-sehat terus Dok dan salam untuk keluarga. Baik pemirsa, Terima selanjutnya kasih. kita akan membahas tentang pencegahan skoliosis. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.